DKPP tidak bisa ikut campur, itu ranahnya KPU dan Bawaslu. Mereka bekerja sesuai dengan ranah hukum masing-masing. Kalau soal Partai Prima dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, bukan domain DKPP untuk mengomentari putusan pengadilan kan, karena pekerjaan DKPP sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu itu kan ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP ya gitu. Kita adalah melaksanakan undang-undang dan undang-undang yang saat ini berlaku itu adalah Undang-Undang 7 nomor 17 dan juga Perpu nomor 1 tahun 2023. Perpu itu mengakomodir tentang daerah otonomi baru 4 provinsi. Jadi DKPP tentu saja yang melaksanakan Undang-Undang 7 nomor 17 dan segala turunannya termasuk PKPU, peraturan KPU, Perbawaslu, peraturan Bawaslu, dan per-DKPP, peraturan DKPP. Itu semuanya sudah diatur, tahapan sudah berjalan. Saat ini tahapan di Bawaslu sudah melakukan rekrutmen panitia pengawas kecamatan, itu bulan lalu sudah jalan. KPU sudah melakukan rekrutmen PPK, panitia pemilih kecamatan, itu juga 2 bulan yang lalu. Kemudian sekarang ini KPU sedang melakukan rekrutmen anggota panitia. Rekrutmen KPU di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya apa? Semua tahapan sudah berjalan. Dan KPU saat ini sedang melakukan pemutakhiran data pemilih, coklit. Ya, coklit itu. Semuanya sudah jalan. Nanti dari hari coklit itu akan dilakukan pemutakhiran data. Semua tahapan pemilu sudah jalan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 nomor 2017. Semuanya sudah jalan. Nah, di KPP mengikuti aja. Di KPP itu melaksanakan undang-undang pemilu. Ya artinya sejauh sebelum ada undang-undang atau peraturan yang menegaskan bahwa pemilu diundur atau DKPP, KPU, dan Bawaslu tentu saja berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Dan undang-undang dasar kita, undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu tahun 1945 itu di pasal 22E kan salah, itu mengamanatkan bahwa pemilu itu berlangsung setiap 5 tahun sekali. Itulah yang kami pedomani. Ya kami di KPP berjalan sesuai yang diamanatkan undang-undang. Jadi kami tidak punya kompetensi untuk mengomentari putusan-putusan PN. Ya biarkan berproses sesuai hukum. Itu saja. Sejauh belum ada peraturan hukum yang mengikat. Sekarang kan kita masih tetap berpedoman pada Undang-Undang 7 nomor 2017, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Itu tuh yang mengamanatkan. Pemilu akan diadakan untuk Pileg dan Pilpres itu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian Pilkada serentak akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Itu yang sekarang berlaku, yang saat ini berlaku. Sejauh belum ada undang-undang yang baru, belum ada ini, ya kita masih memakai itu, kita masih melaksanakan undang-undang itu. Saya kira tidak ada, karena yang Bawaslu kemarin itu mengabulkan agar Prima dilakukan verifikasi ulang itu selama 10 bulan, mohon maaf ya, 10 bulan ya. Dilakukan verifikasi ulang itu. Amanatnya kan seperti itu. Ya dilakukan verifikasi ulang, nanti dilakukan verifikasi kan hasilnya belum. Baru KPU akan melakukan verifikasi. Verifikasi apakah Prima nanti bisa ikut pemilu? Ya nanti akan tergantung pada KPU yang menetapkan itu, karena peserta pemilu itu adalah yang menetapkan kewenangannya KPU. Itu. Di KPP tidak bisa
tidak bisa ikut campur, itu ranahnya KPU dan Bawaslu. Mereka bekerja sesuai dengan ranah hukum masing-masing. Sejauh ini belum ya, kecuali putusan pengadilan nanti dikuatkan secara hukum ya, dikuatkan jadi inkrah gitu kan, ada putusan. Karena putusan pengadilan itu juga hukum ya, itu juga hukum. Nanti kecuali pengadilan secara inkrah menetapkan bahwa pemilu ditunda, itu masih mungkin kalau ada putusan yang lain ya. Makanya saya bilang tadi, sampai saat ini kan belum inkrah putusan itu. Jadi yang kita pedomani masih Undang-Undang 7 tahun 2017 dan turunannya tentu saja itu. Sekarang ini aduan DKPP yang aktif ya, jumlahnya total perkara yang masuk DKPP itu 253 banyak ya. Sebagian besar menyangkut rekrutmen panitia ad hoc. Panitia ad hoc itu kalau KPU kemarin merekrut PPK, panitia pemilih kecamatan, Bawaslu merekrut Panwasam, panitia pemilih kecamatan. Lah, rekrutmen itu kan banyak pesertanya. Itu kan bayangkan kalau satu kabupaten ada punya berapa kecamatan. Nah, mereka yang tidak lolos jadi anggota Panwasam maupun anggota PPK yang pernah ikut tes, itu merasa tidak puas, sehingga dia mengadukan ke DKPP dengan berbagai alasan. Satu, merasa tidak diperlakukan secara secara adil dengan peserta lain. Kedua, merasa dia bisa mengerjakan CAT itu tes tes komputer ya, itu bisa mengerjakan kok nggak lulus. Mereka merasa diperlakukan tidak adil lah, poinnya seperti itu. Dia mengadukan ke DKPP. Untuk pengaduan yang pertama, pernyataan Ketua KPU itu sudah kita sidangkan ya. Sekarang nanti akan menunggu pembacaan putusan, kemungkinan bulan depan lah, awal-awal bulan depan gitu kita akan bacakan putusannya. Kita sidang terbuka, semua orang bisa mengikuti seperti apalah gitu kan. Itu jadi itu SOK diadukan. Yang kedua soal pengaduan, nah ini itu kan selain ke DKPP kan juga diadukan ke Polda Metro. Di Polda Metro dinyatakan SP3, ya SP3 itu misalnya. Di DKPP kita sidangkan, nanti putusannya akan seperti apa, karena ini sifatnya sidangnya tertutup ya, karena menyangkut asusila itu dimanapun sidang tertutup, baik di pengadilan umum maupun di pengadilan etik dimanapun itu tertutup. Kita sidangkan tertutup. Hasilnya seperti apa? Ya nanti tunggulah, nanti akan kita bacakan putusannya nanti. Jadi saya tidak bisa dan tidak diperbolehkan berbicara tentang perkara yang sedang ditangani. Jadi ini kan kita sebut sebagai lembaga tripartit ya, tiga-tiganya kan penyelenggara pemilu. Kami untuk hal-hal yang sifatnya pekerjaan bersama, kami selalu melakukan pertemuan tripartit, terutama dalam hal membahas peraturan masing-masing. Misalnya KPU mau mengeluarkan PKPU, peraturan KPU, Bawaslu mau mengeluarkan peraturan baru, per Bawaslu, DKPP mau melakukan per DKPW, peraturan DKPP. Kita bahas bersama, kita bahas di DPR bersama. Jadi itulah pemerintah. Sehingga peraturan itu tidak tumpang tindih. KPU tidak tumpang tindih dengan Bawaslu tidak tumpang tindih, Bawaslu tidak tumpang tindih dengan DKPP dan sebagainya dan sebaliknya. Itu gunanya forum tripartit. Kita bahas bersama semua peraturan sehingga kita masing-masing bisa menjalankan
tupoksi masing-masing. Banyak banget pengaduan pelanggaran etik ya, otomatis artinya apa? Masyarakat sudah menyadari DKPP menjadi tempat pengaduan pelanggaran etik. Bayangkan kalau sekarang ini jumlahnya 253 pengaduan. Dalam waktu 3 bulan itu artinya sehari 2-3 pengaduan. Itu untuk ukuran ini sangat banyak. Sangat banyak. Dengan jumlah anggota DKPP yang menyidangkan itu cuma 5 orang. Plus 2 ex officio ya, KPU dan Bawaslu. Itu sangat banyak. Jadi saya kira kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol, untuk melakukan ini sudah ada. Tidak perlu kita serukan sebenarnya. Yang perlu kita serukan adalah kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, kejajarannya sampai di daerah. Teman-teman para penyelenggara, mari kita menjaga etika kita. Sehingga masyarakat punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penyelenggara ini, sehingga penyelenggara secara perorangan maupun secara kelembagaan punya kredibilitas tinggi.